Jadi orang kalau mau maju itu harus punya visi. Nah, itu pertama, visioner. Jadi sehingga punya hope, punya harapan, punya dreams. Suatu saat dari diskusi tadi akan bangun pondok pesantren di Jakarta, di Palembang. Ini kan sebuah lompatan besar dalam konteks era 510. Oke. Kemudian Al-Mukarram Ketua LDNU PWNU NTB Kiai Haji Gustiwan, orang Sunda ya. Kumaha damang. saya terus Tuan Guru Azra'i, Masya Allah, dari Azra'i Ghazali, salah satu LLC Labu Api. Iya, Tuan Guru Haji Azra'i Ghazali. Beliau di Unram, akademisi Unram, dan Tuan Guru Ustaz Su'aib, Tuan Guru Su'aib dari Najah ya? Kamarul Huda Syafi'i. Alhamdulillah. Saya berdiri aja ya, lebih rileks. Saya ingin menyapa ini generasi, saya tanya dulu, generasi X, Y atau Z? Hah? Nah, kalau mau belajar milenial harus tahu memetakan diri. Saya posisinya ini generasi X, generasi Y atau Z. Coba mana yang X? Tahu nggak? Kalau saya Bapak Kiai Gustiwan ini generasi kolonial. Ya, generasi pemetaan ada 3 generasi ya. Adik-adik, saudara-saudaraku, sahabat-sahabati semua, bahwa pemetaan 3 generasi itu pasca Perang Dunia Kedua. Jadi pertama itu namanya baby boomers. Itu ledakan demografis yang sangat besar sehingga pertumbuhan masyarakat dunia manusia ini sangat besar. Nah, itulah generasi pendahulu kita, sabiqunal awwalun. Nah, setelah ini lahir namanya istilah generasi Z. Nah, generasi Z itu masuk kategori saya, Pak Kiai Gustiwan, Pak Azra'i, Pak Su'aib, generasi X ya, X, generasi X setelah Bobby Boomers ini generasi X. Nah, kemudian setelah itu generasi Y, itu yang disebut dengan generasi milenial, tahun-tahun sekitar 81 ya, sampai tahun 2000-an. Nah, sekarang ini masuknya generasi Z. Generasi apa ini? Iya, generasi Z adalah generasi yang sudah sejak baru lahir. Kalau lihat bayi-bayi yang baru lahir itu akan diam kalau dikasih gadget, HP, didengarkan HP. Nah, inilah fenomena dinamika hari ini. Terjadi perubahan yang sangat besar dan masif. Dari dulu, kalau orang-orang tua dulu berkirim surat ini, saya pernah merasakan itu, kita tunggu surat atau wesel itu 1 bulan. Iya, 1 bulan baru datang. Telegram itu namanya dulu paling cepat itu seminggu atau 2 minggu baru datang. Allahu Akbar. Nah, sekarang begitu kita ngomong sampai, inilah sebenarnya inspirasi lompatan besar, namanya Big Bang, lompatan ledakan besar, transformasi informasi digital itu sebenarnya diinspirasi oleh apa? Ajaran-ajaran dalam agama kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini adalah inspiring. Teks ini kemudian menjadi inspirasi besar ilmuwan-ilmuwan intelektual dunia. Bagaimana mendekatkan jarak itu?
lahirlah kemudian alat transportasi, pesawat, kendaraan yang tadinya Mekah kemudian ke Palestina itu jaraknya 3 bulan. Ini dalam bukan 1 hari, tadi sebagian malam saja. Belum lagi kalau kita lihat dari Masjidil Aqsa kemudian tembus melintasi batas planet sampai ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Ini iftek. Ini agama kita ini luar biasa dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi yang memanfaatkan sekarang siapa? Siapa yang pertama menginjakkan kaki di bulan? Neil Armstrong. Bikin luar biasa. Jadi tadi saya bilang alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja. Dulu buruj bintang. Itu semua ada ayat lagi dalam Al-Qur'an, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki. Ada rezeki kita. Lain. Zaman dulu saya sempat mikir ayat itu. Tahu rezeki di langit tuh. Nah, sekarang coba semua lompatan Big Bang ini terjadi karena ada satelit tepatnya di langit. Kalau di atas kita ini banyak sekali. Dan ini di YouTube misalnya, di TikTok, teman-teman, makanya pas saya buka lihat ternyata banyak. Ada dari Amerika yang nonton, ada dari Iran, Arab, Malaysia, Maroko, macam-macam. Nah, itu berarti kita sudah melakukan persahabatan universe. Jadi kita bersahabat dengan semua makhluk Allah di muka bumi ini. Apapun agamanya semuanya itu pak lamu tepade tertat mangan terpakaian pada ruang pada manusia itu ukhuwah basyariah. Jangan pernah ada dalam diri kita bahwa dia berbeda agama. Saya sangat terinspirasi juga firman Allah ini, mungkin sangat Innallaha khaliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy khaliqul isbah wa ja'alal laila wan nahara husbana. Ada yang kurang tadi. Zalika, coba ini kan penetahwid. Ya, innallaha khaliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menciptakan biji-bijian, benih-benih itu, benih tumbuhan, benih buah-buahan itu membelah. Khaliqul habbi wan nawa. Allah yang menciptakan ini. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ini apa maksudnya? Kalau menurut tafsir Jalalain bahwa ini adalah jalan lain, jalan lain bahwa tumbuhan yang kita lihat sekarang hijau ranum ini berasal dari yang mati. Biji mati kemudian membelah-belah. Makanya kalau dulu ada pertanyaan filosofis begini, dulu mana telur sama ayam? Hah? Telur. Dari mana telur itu? Hah? Telur kamu membelah. Hah? Dari mana telur? Coba saya tanya, mana yang menjawab telur? Ayam. Hah? Dulu mana ayam dan telur? Jadi terima kasih dari semua orientasi yang maksudnya apa dulu. Kalau maksudnya banyak followers atau banyak uang dari itu ya siap-siap kecewa kalau kontennya nggak ditonton, nggak ada. Iya, makanya kembali ke makosidnya. Kalau saya pribadi ya, makosid saya itu makosid memang berliwani walau ya. Jadi peduli amat mau subscribe, mau tonton, mau nggak ditonton, I don't care. Jadi kita jangan menjadikan
hubbud dunya wa karahiyatul maut itu menjadi orientasi besar hubbud dunya itu. Jadi ini inspirasi Al-Quran juga. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Jangan sekali-kali kamu berkarakter seperti itu, menyukai tuhibbunal ajilah, ingin mendapatkan suatu kesenangan yang instan, yang ad hoc, yang kesenangan di dunia ini, mau uang banyak, mau mobil banyak, mau followers banyak, mau tenar terus, itu kesenangan dunia. Wa tadharunal akhirah, dan kalian melupakan kesenangan yang eternal, yang selamanya, kesenangan akhirat. Makanya pilih mana? Kalau mau pilih kesenangan dunia silahkan, dengan berbagai cara. Tapi kalau mau kesenangan akhirat, bahwa saya sudah melaksanakan salah satu sunnah Nabi, menyampaikan ajaran agama dengan konten yang kreatif, dan pasti konten itu akan hilang. Paling tidak itu jadi catatan, notes buat kita, bahwa kita pernah melakukan dakwah. Jadi pilih mana? Ya, kalau itu kan artinya kalau betul-betul Anda mau menjadi konten kreator yang full time di sana, ya banyak cara kan. Tapi kalau itu hanya sebagai sampingan, sebagai bukan profesi pokok, ya Anda berlapang dada lah, ya biarin aja. Kalau saya bukan pekerjaan di sana, ya. Jadi pokoknya niat pertama al-umur bimaqasidihnya itu adalah lid-da'wah li'ila'i kalimatillah wa linasril ilmi wal adab, untuk menyebarkan itu etika-etika. Makanya kalau ada berita hoax dia tabayun dulu, ada berita ini dia nggak akses pemersatu bangsa, apa itu akhlak itu perusahaan moral. Jadi namanya itu kan itu nama judulnya pemersatu bangsa, tapi apa bangsa mana? Bangsa syahwat. Ya, jadi kita harus kreatif. Memang dia menggunakan seperti ini. Kemarin lagi rame bola ya, Indonesia lawan Argentina, sudah ada beritanya menang Indonesia, akhlak kan sudah itu kebohongan publik, tapi itu clickbait namanya. Orang langsung klik, dia banyak dia nonton, banyak follower. Tapi apa yang dilakukan itu adalah dengan cara yang tidak benar, yang bohong. Maka tadi kan al khabaru yahtamu sidq wal kadhib. Nah, jadi off to you, terserah kalian pilihan mana, mau menjadikan konten kreator ini sebagai profesi all out apapun caranya. Tapi kalau kita ini sebagai ladang dakwah, ladang amal, makanya harus memperbaiki memperbaiki niat dan makosidnya. Jadi media sosial itu sebagai wasilah. Tadi kan ada sholawat bagus suaranya, itu aja terus disebarkan, orang mendengar salat, kita dapat pahala kan. Jadi ada vibrasi pahala nanti akan mengalir. Bukan vibrasi follower. Iya, vibrasi keberkahan. Bagaimana Tuan Guru Muhammad Nasir misalnya mengkreasi pondok Darun Najah, kemudian nanti ada di Kembangan, Jakarta Barat, atau di Palembang. Ini kan diikuti jejaknya, bagaimana riyadhah dan lain sebagainya. Nah, itu dikupas jadi konten menarik kan. Orang dari desa di dusun Sepaket namanya, kemudian dia melompat ke sana. Ini kan sebuah visi yang besar. Nah, itu pokoknya ide sekecil apapun Anda kreasi dengan baik, tapi jangan lakukan kebohongan. Sekali Anda bohong, walaupun orang lain senang, Anda akan nanti tercatat ya. Orang kipatif itu mencatat. Ya, jadi hati-hati bermain ini. Pokoknya niatkan dulu nawaitunya, bahwa nawaitu kita untuk tabligh, untuk dakwah, untuk menebarkan Islam rahmatan lil alamin, membawa masalah manfaat banyak saudara seiman seislam maupun saudara sesama manusia. Itu perkara nanti itu rezeki kan adalah qadaran maqdura, rezeki itu pemenuh takdiran lekanin
Lain zaman azali bahkan ditetapkan eksplisitnya ketiga 4 bulan dalam kandungan. Tapi nggak pernah resah amat dengan mati masih ada rezeki. Dia parah lalu dengan lombok suruh marah tuh, dia narak parah dengan lombok, dia narak dengan lombok parah, dia milih parah dia narak parah selesai. Tanda-tanda akhlak. Ya, jadi ya pertama ini memang kondisi ini disruptif tadi kita harus merubah mengadaptasi, tapi adaptasi jangan kebablasan. Sama dengan hukum itu ada kaidahnya taghayyurul ahkam bi ta'wil azminah wal amkinah wal ahwal. Ya adaptasi itu bisa dilakukan selama tidak keluar dari koridor norma-norma syariah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, mustabihat ini karena dia abu-abu, gray area, banyak yang memanfaatkannya. Jadi tetap saja kembali istafti qalbak, tanya hati. Ramu, gelisah, galau, resah itu pertanda perbuatan tidak baik. Jelas kan? Apa hadis Nabi ini? Saya istafti qalbak ya. Al-birru ma'annal qalb wal ismu ma'haka fi qalbika wa taraddada fi sadri. Apa kebaikan itu adalah yang menenangkan hati, itu indikatornya. Jadi diagnosis kebenaran atau ketidakbenaran itu diri kita. Kalau membuat kita tenang, damai, nggak ada gelisah, itu baik, benar. Tapi kalau dalam hatinya ada galau, ada resah, takut orang lain melihat, itu tidak baik, negatif. Jadi simpel dan pilihan itu adalah ya i'malu ma syi'tum fa innaka mayyitun. Itu luar biasa logika Al-Quran itu. Lakukan apa yang kamu inginkan, tapi kamu akan mati. Nah, konsekuensinya jawabannya jelas. Oke?